Hadis nomor 732. Diriwayatkan dari Al-Miswar bin Makhramah 732. Enggak. Ya. Diriwayatkan dari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu. Al-Miswar Ibnu Makhramah rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, beliau lahir 2 tahun setelah hijrah. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, 2 tahun setelah itu beliau baru lahir. Oleh bapaknya beliau diajak untuk menemui Rasulullah SAW di tahun ke-8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Dan dari saat itulah beliau kemudian belajar kepada Rasulullah SAW. Berarti usianya berapa? Saat diajak oleh Rasulullah oleh bapaknya menemui Rasulullah SAW, 6 tahun. Usia TK. Usia TK sebelum sekolah dasar. Sejak dini beliau langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Maka beliau berhasil menghafal banyak hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga belajar kepada para al-khulafa Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan secara khusus beliau itu belajar mulazamah kepada Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sampai beliau betul-betul menjadi seorang faqih, dan beliau tetap tinggal di kota Madinah sampai syahidnya Al-Khalifah Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Barulah beliau pindah ke Mekah dan tinggal di kota Mekah. Sampai akhirnya ya datanglah pasukan dari Syam pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala, yang dikomandai oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, berperang melawan pasukan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma jami'an. Yang berperang melawan pasukan Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma jami'an. Dan beliau di perang itulah menemui syahid saat beliau sedang sholat di Hijr Ismail. Ya. Sekarang untuk masuk Hijr itu banyak askar ya, beda dengan dulu. Jadi saat beliau sedang sholat di Hijr Ismail, beliau terkena lemparan manjanik. Manjanik itu ketapel besar dan wafat dalam kondisi sholat. Itu terjadi pada tahun 64 Hijriah. Ya, 64 Hijriah. Radhiyallahu anhu warḍah. Beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahar, bahwasanya Rasulullah sallallahu menyembelih binatang korbannya qabla an yahliqa, sebelum beliau mencukur rambutnya. Wa amara ashabahu bidzalika, dan beliau memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk melakukan hal yang demikian. Hadis dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu di hadis nomor 1811. Ikhwatul Islam wa hadirin rahimani Allah wa jami'an. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini di dalam kitab Al-Hajj, dalam kitab Al-Hajj. Dan ini terjadi, ya, peristiwa ini terjadi bukan pada saat haji wada, agar tidak disalahpahami
oleh sebagian kita yang membaca hadis ini. Kenapa? Karena Imam Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala menyebutkan hadis ini di sela-sela pembahasan tentang amaliyah ibadah haji yang beliau lakukan pada saat haji wada. Jadi untuk kita pahami bersama bahwa hadis nomor 732 ini ya bukan termasuk bagian dari amalan ibadah haji yang Rasulullah SAW lakukan saat haji wada, tapi ini terjadi pada saat Sulhul Hudaybiyah, pada saat Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kalau seandainya misalkan Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala menyebutkan hadis ini di bab tersendiri namanya babul ihsar. Bab al-ihsar. Al-ihsar itu apa? Yaitu seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, dia terhalang di tengah jalan, tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Mungkin karena faktor keamanan atau faktor kecelakaan, atau faktor sakit, sehingga tertahan di tengah jalan, tidak bisa melanjutkan perjalanan melaksanakan ibadah haji, atau mungkin karena terkendala administrasi atau ya terkendala di dalam perjalanan seperti di bandara ya, karena mungkin surat-suratnya tidak lengkap seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ada orang yang melaksanakan ibadah haji tapi tanpa menggunakan tasreh. Tasreh itu surat izin. Nah, surat izin bukan visa, beda lagi. Surat izin, ya, beda ya. Surat izin, ya. Dan terkadang sebagian orang itu mengatakan bahwa ibadah di mel-mel bukan dipersulit, ya sekali lagi bukan dipersulit. Itu demi apa? Demi kemaslahatan bersama. Makanya para ulama rahimahumullah jami'an mengatakan bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa menggunakan tasreh, hajinya tetap sah tapi dia berdosa. Makanya kemungkinan mendapatkan haji mabrur juga dipertanyakan. Itu loh. Ya. Karena apa? Pertama, itu merupakan aturan yang disepakati bersama antara penyelenggara ibadah haji, dalam ini adalah pemerintah Arab Saudi dan negara-negara ya yang di situ penduduk muslimnya ingin melaksanakan ibadah haji. Ada surat izin. Ya. Berarti ketika seseorang berangkat ibadah haji tanpa menggunakan tasreh, satu, dia telah melanggar aturan, berarti tidak taat kepada pemerintah. Padahal kita dianjurkan untuk mentaati aturan pemerintah selama itu tidak melanggar syariat, selama itu tidak maksiat. Satu. Yang kedua, dia telah berbuat zalim. Berbuat zalim kepada siapa? Kepada jamaah haji yang lainnya. Karena yang namanya kuota itu sudah diatur. Kuota itu sudah diatur. Itulah. Maka ketika ternyata di sana orang itu melaksanakan ibadah haji, padahal ya kuota itu sudah diatur, sudah dibatasi, berarti kita akan menambah kepadatan jumlah jamaah haji yang kemungkinan besar akan berdesak-desakan, yang tadinya tidak ada orang-orang kayak kita, gitu ya, yang datang tanpa tasrih, agak longgar, ya, teratur, gara-gara datang orang-orang yang tanpa tasrih, kemudian apa? Kemudian mendolimi yang lain. Bisa jadi itu jatah tempat orang lain kita tempati, jatah makan orang lain kita makan, gitu loh. Jatah orang lain kita makan. Belum lagi nanti desak-desakan. Artinya apa? Dia mendolimi orang lain. Ini. Kemudian yang ketiga, di orang yang seperti ini pergi untuk melaksanakan ibadah haji tanpa tasrih, dia melaksanakan ibadah tanpa khusyuk, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Nanti kalau ketahuan bagaimana, kalau ada sikat dari
askar bagaimana, kan seperti itu. Yang seharusnya seseorang itu bisa melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk, dengan tenang, ya. Tapi akhirnya apa? Tidak, karena apa? Dihinggapi rasa was-was, rasa khawatir, rasa takut nanti kalau jangan-jangan ketahuan. Kemudian yang keempat, dia melaksanakan ibadah haji dengan nipu, ghish. Nah, nipu itu kalau seandainya dia lolos, wah aku orang betas nih orang pokok jebul ternyata juga lancar-lancar saja. Itu namanya ghish, itu nipu, gitu kan? Nanti ketika misalkan ditangkap, mesti kita terpaksa akan bohong, akan berkilah, akan beralasan-alasan yang dibuat dan sebagainya. Intinya apa? Sudah ikuti aturan, insya Allah nyaman. Itu ikuti aturan, insya Allah aman. Ikuti aturan salah ini. Merasa kepencut kalau tawaran-tawaran dari biro travel harga murah dan sebagainya, ya bisa haji langsung dan sebagainya, jangan. Pastikan bahwasanya perjalanan haji kita itu sesuai dengan prosedur. Makanya mungkin ada beberapa berita jamaah haji sudah sampai di sana, sudah bayar mahal-mahal, akhirnya nggak boleh melanjutkan. Itu namanya eksal. Itu namanya eksal. Di mana seseorang sudah melakukan perjalanan ibadah haji, tapi tidak bisa melanjutkan ya ibadah hajinya karena tertahan. Entah itu karena faktor keamanan, entah itu karena faktor kesehatan, entah itu karena faktor kecelakaan, atau faktor transportasi kendaraan, ya mungkin delay ataupun apa, atau faktor tadi administrasi. Ada 5 faktor tadi. Makanya disebut ihsan. Ya. Bagi orang yang kondisinya seperti ini, apa yang hendaknya dilakukan ini? Ya, yang disebutkan dalam hadis ini. Sekali lagi, hadis ini berbicara tentang al-ihsan. Orang yang terhalang untuk melanjutkan ibadah haji karena beberapa alasan. Kemudian sekali lagi, ya, di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, kan kita sedang membahas tentang amalan-amalan yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ada berapa amalan? 4, apa saja? Lempar jumrah, kemudian tawaf, kemudian menyembelih, kemudian tahallul. Dan itu boleh diawalkan, diakhirkan fleksibel. Mana yang longgar, mana yang sempat, ya dilakukan terlebih dahulu dilakukan tanpa harus urutan. Meskipun lebih utama sesuai dengan urutan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini beliau menyebutkan hadis ini karena di dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu menyembelih terlebih dahulu sebelum potong rambut, sebelum tahallul. Dan beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan hal yang demikian. Maka di sini di dalam hadis ini ada 2 sunnah sekaligus. Ada 2 sunnah sekaligus tentang masalah mendahulukan menyembelih sebelum tahallul. Sunnah yang pertama adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah di mana Rasulullah SAW beliau itu menyembelih terlebih dahulu, kemudian baru memotong rambutnya. Lalu yang kedua adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah di mana Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, memerintahkan kepada mereka radhiyallahu anhum ajma'in untuk melakukan hal yang sama. Jadi kuat. Ada sunnah fi'liyahnya, Rasulullah SAW mempraktekannya secara langsung, ya. Yang kedua adalah ada sunnah qauliyahnya. Itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan hal yang sama. Jadi, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis di atas ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa bagi jamaah haji yang dia itu terhalang, Allah biar nanti tidak menunggu, buka surat Al-Baqarah ayat 196. Al-Baqarah 196. Ya.
Hadis ini menunjukkan tentang hukum orang yang terkena ihsal, jamaah haji yang terkena ihsal itu tadi terhalang tidak bisa melanjutkan perjalanan haji karena satu dan lain hal, ya, satu dua alasan kita sudah sebutkan tadi. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia segera membatalkan hajinya, kemudian menyembelih binatang korban yang sudah dibawa, lalu cukur rambut. Ini. Karena Rasulullah SAW pada saat perjanjian Hudaybiyah, beliau kan di antara butir-butir kesepakatan antara kedua belah pihak, antara Rasulullah SAW dan juga orang-orang kafir Quraisy adalah Rasulullah SAW tidak diizinkan masuk ke kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji tahun itu, dan diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji di tahun berikutnya. Nah, terus dibatalkan haji. Ya. Lalu bagi orang yang terkena hal seperti ini, apa yang dilakukan tadi? Binatang korbannya disembelih dan segera mencukur rambutnya, lalu pulang. Ini ya. Dalilnya mana tentang masalah ini? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 196. Ayat 196 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan jamaah haji. Ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Sampai kalimat hatta yablughul hadyu mahillah, sampai binatang itu di tempatnya. Coba dibacakan dan sempurnakan. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Dah, ada di situ. Ya. Fa in usirtum famastaysara minal hadi. Pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan amalan ibadah haji dan umrah kalian karena Allah. Artinya lanjutkan perjalanan, selesaikan sampai rampung. Tapi yang namanya ketetapan Allah, takdir Allah kadang berbeda dengan keinginan manusia. Maka fa in usirtum, apabila kalian itu terhalang untuk melanjutkan perjalanan haji kalian, maka famastaysara minal hadi, maka sembelihlah binatang korban kalian yang kalian bawa. Ya. Kemudian wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian itu mencukur rambut-rambut kalian sampai binatang korban itu sampai di tempat, sehingga binatang korban itu sampai di tempatnya untuk disembelih. Makanya sembelih dulu baru cukur rambut. Ini. Jadi itu harus dilakukan. Kemudian Bapak Ibu hadirin rahimani Allah wa jami'an, bagaimana bagi orang yang tidak mendapatkan binatang korban untuk disembelih saat itu? Maka dia harus beli, harus nyari kalau dia punya duit. Kalau dia orang kaya,
cukup mencukur rambutnya saja. Tidak perlu menyembelih binatang. Karena menyembelih binatang ini karena terpaksa seharusnya disembelih di tanah suci, ya, sebagai rangkaian ritual ibadah haji. Tapi gara-gara takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata lain, yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya kalau disembelih saat di tempat itu, di tempat di mana orang itu tertahan. Gak dibawa pulang saja saat dipelihara, gak bisa karena sudah diniatkan untuk Allah. Ya penaman jika mulai di imam, jadi dipelihara di imam, ya gak bisa, tetap disembelih di situ. Kalau nggak punya gimana? Beli. Kalau mampu, kalau nggak mampu gimana? Nggak terkena apa-apa. Nanti kita berdoa kalau untuk ditakdirkan untuk bisa haji, tidak terjadi kayak gini ya, biar nanti tidak bingung, ya, biar nanti tidak bingung. Kemudian ikhwatul Islam wa bidzikri rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Faedah yang berikutnya dari hadis ini, adalah pentingnya contoh keteladanan sebelum ucapan. Nah, ini di luar pembahasan haji. Karena sebagaimana kita ketahui pada saat sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW telah menyepakati beberapa butir perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya adalah dilarang untuk melaksanakan ibadah haji tahun itu dan dijanjikan tahun depan. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendapatkan berita akan isi kesepakatan antara Rasulullah SAW dan orang-orang kafir Quraisy, mereka itu masih berharap kesepakatan itu dibatalkan. Makanya ketika Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Qumu fanharu tsumma hlahu." Ayo kalian sembelih binatang-binatang korban yang kalian bawa dan cukurlah rambut-rambut kalian. Ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan. Tidak ada seorang pun yang melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Jadi tumben-tumbennya para sahabat. Bukan karena membangkang atau melawan apalagi menentang, tidak. Tapi mereka radhiyallahu anhum masih berharap bahwasanya itu dianulir. Ada wahyu turun kepada Rasulullah SAW membatalkan isi perjanjian yang ada. Itu harapan mereka. Tapi ternyata tidak. Akhirnya Rasulullah SAW pun sedikit marah. Masuklah beliau ke tenda salah seorang istrinya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah seorang istri yang sangat bijak, seorang istri yang sudah berpengalaman, ya. Melihat kondisi Rasulullah SAW masuk ke tendanya seperti itu, akhirnya beliau pun bertanya, "Ada apa wahai Rasulullah SAW?" Akhirnya Rasulullah cerita. Makanya beliau akhirnya memberikan usulan, "Sudah, sekarang jenengan itu gak usah ngendikan nopo-nopo, gak usah bicara apa-apa, keluarlah, sembelih binatang panjenengan dan mintalah tukang cukur panjenengan untuk mencukur rambut panjenengan. Sudah, gak usah ngomong apa-apa." Ya, makanya kalau kita itu sudah memberikan perintah, memberikan instruksi, korene sing nandang wis kasih contoh dulu. Ya, ini kalau seandainya anak buah kita itu masih punya perasaan, ya, masih punya hati, ya, kasih contoh dulu sudah. Gak usah mengulangi itu instruksi, gak usah mengulangi itu perintah, langsung tandani dewe, kasih contoh, kasih teladan. Ini wong saiki di mono malah kebenaran. Alhamdulillah mesti tandani nang atasane awe dewe santai. Ngono kuwi kan. Masalahnya ya gitu, ya, malah dimanfaatkan gitu. Makanya ketika Rasulullah SAW langsung menyembelih dan memotong rambutnya, mencukur rambutnya, para sahabat itu langsung berbondong-bondong mengambil pisau dan menyembelih binatang-binatang korban mereka yang mereka bawa dan mencukur rambut-rambut mereka. Bahkan mereka itu berebut untuk mendapatkan potongan rambut Rasulullah SAW. Langsung dikasih contoh, barulah mereka itu bisa mau melaksanakan ini. Ya. Kadang kita itu sering memberikan instruksi, memberikan perintah, orang
Ini contoh. Malah justru sebaliknya memberikan contoh yang bertolak belakang dengan isi perintah dan instruksi kita. Nah, kapan anak buah kita gugu? Kapan bawahan kita itu mau percaya sama kita? Lah wong sing gawe aturan dhewe ya sing langgar. Ya wis akhirnya melu. Ya kapan aturan itu akan tegak? Ya. Kalau seandainya modelnya kayak gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu ya, kita perlu melihat dan merenungi serta mencermati. Allah Subhanahu wa taala ketika ya, memberikan taklif pembebanan kepada hamba-hambanya yang berisi perintah dan larangan di dalam Al-Qur'an, apakah hanya sekedar ya bacaan-bacaan yang isinya perintah dan larangan yang ada di kitab suci Al-Qur'an saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita? Tidak. Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus seorang nabi, seorang rasul alaihi salatu wasallam untuk dijadikan sebagai contoh. Ini loh contohnya, ini loh teladannya dalam melaksanakan perintah dan dalam meninggalkan larangan. Langsung dikasih contoh. Ini loh. Dan ini yang kurang. Kadang justru sang atasan, pemegang kekuasaan, jabatan dan kebijakan, kewenangan justru malah memberikan contoh yang kurang baik, memberikan contoh yang bertolak belakang dengan aturan dan istilahnya instruksi yang diberikan. Tak lucu. Ya Allah, rasa ini ngono. Akhirnya orang disepelekan, gak ada ajine bab belas, gak ada harga dirinya sama sekali. Nah, ini perlu menjadi catatan. Kemudian yang pada Islam hadirin rahimahullah wa jami'an, hadis nomor 733. Qala al-mu'allif rahimahullah, ketemu ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ramaitum wa halaqtum faqad halala lakum at-tiba wa qad halala lakum at-tibu wa kullu shay'in illa an-nisa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi dha'fun. Ya, hadis 733 ini berkaitan dengan kapan ya terjadinya tahallul awal. Jadi tahallul itu ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Jadi tahallul itu ada dua macam, tahallul awal, ada tahallul tsani atau tahallul asghar dan tahallul akbar. Tahallul itu artinya apa? Salah satu ritual ibadah haji yang kemudian menjadikan kita itu boleh melakukan larangan-larangan selama ihram. Kan di dalam ihram ada larangan-larangan kan? Kita nggak boleh pakai minyak wangi, kita nggak boleh pakai pakaian yang berjahit dan seterusnya. Kita tidak boleh berhubungan suami istri. Kan itu nggak boleh selama ihram. Nah, kapan larangan-larangan itu menjadi boleh? Ya ketika sudah tahallul. Ya, tahallulnya dibagi menjadi dua. Kalau tahallul awal atau tahallul asghar, semuanya boleh kecuali satu, berhubungan badan dengan istri, berhubungan suami istri. Nah, kalau sudah tahallul tsani atau tahallul akbar, tahallul yang besar, maka semuanya boleh. Ya, sing wis kangen karo bojone wis mono. Sing penting wis tahallul tsani, sudah tahallul akbar. Kapan dikatakan tahallul akbar? Kapan dikatakan tahallul asghar atau tahallul awal? Kalau baru tahallul awal tidak boleh, tidak boleh tidak bojone gitu loh. Nah kan saya tahu kan baju biasa, kain ihramnya sudah dilepas, kan gitu kan sudah boleh pakai minyak wangi. Iya, tapi untuk yang satu ini tidak diperbolehkan
sampai panjenengan menyelesaikan tahalul tsani, tahalul akbar. Kapan tahalul awal dan kapan tahalul tsani? Insyaallah setelah adzan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ramaitum," apabila kalian telah melempar jumrah. Melempar jumrah. Yang dimaksud di sini jumrah Aqabah. Ini amalan haji di tanggal 10 Dzulhijjah. Apabila kalian telah melempar jumrah, yang dimaksud jumrah Aqabah, wa halaqtum, dan kalian sudah mencukur rambut kalian, yaitu di tanggal 10 Dzulhijjah, faqad halalakumut tibu wa kullu syai'in, maka semua larangan ihram termasuk di dalamnya adalah memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang berjahit, ya, berburu, mencukur rambut, memotong kuku, itu kan larangan-larangan ihram. Itu semuanya menjadi boleh. Illa nisa, kecuali segala sesuatu yang berhubungan dengan wanita. Apa itu? Melamar, melaksanakan akad nikah, berhubungan badan, segala sesuatu yang hubungannya dengan wanita itu tidak diperbolehkan. Ini hadis ini dari Imam Ahmad, ya, dan juga Imam Abu Dawud nomor 1978, tapi sanad hadisnya lemah. Kenapa dikatakan lemah? Karena di dalam sanadnya, rangkaian sanadnya ada seorang perawi namanya Al-Hajjaj ibnu Arta'ah. Al-Hajjaj ibnu Arta'ah. Ya. Al-Hajjaj ibnu Arta'ah ini, beliau tidak bertemu dengan Al-Imam Zuhri, tapi beliau mengatakan, saya meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Berarti ada orang lain antara beliau dengan Al-Imam Az-Zuhri. Itu namanya mutadlis, namanya mudallas. Ya, seseorang sebetulnya meriwayatkan ini dari orang lain, tapi biar kelihatan hadisnya itu kuat, langsung disambungkan kepada perawi yang setelahnya, yaitu Imam Zuhri. Karena Imam Zuhri seorang imam. Bisa jadi ya orang yang memberitahukan hadis itu kepada dia orang yang kurang terkenal, seorang perawi yang kurang terkenal, atau seorang perawi yang hafalannya lemah, atau orang tidak percaya sama dia. Misalkan saat jadi jenengan itu dapat berita dari saya, ya, dan saya itu mendapatkan berita dari Pak Imran, dari Pak Imran. Nah, jenengan biar ketok beritanya itu berita yang penting dari orang yang penting, sehingga orang itu memperhatikan berita yang jenengan sampaikan. Jenengan itu menghilangkan saya, langsung mengatakan, memang betul Pak Imran menyampaikan berita itu. Ini bukan langsung ke jenengan, tapi lewat saya kemudian ke jenengan. Ini gade pulau ini bukan terkenal, orang ya orang kenal sopo, buat siapa lah saya. Kalau dikatakan dari saya, mungkin orang gak percaya, beritanya menjadi berita yang biasa-biasa saja. Akhirnya jenengan langsung kompak dari Pak Imran. Biar apa? Mengangkat apa? Popularitas, mengangkat apa namanya? Status dari berita yang jenengan sampaikan. Kalau dari saya seorang gak akan berada, sopo kan gitu kan? Ini langsung jenengan langsung dari Pak Imran, itu maksudnya, ya. Nah, dari sinilah ini salah satu tanda hadis itu loh, sebab hadis itu loh lemah, namanya mudallas. Ya, artinya dihilangkan seorang perawi oleh perawi lain karena mungkin tidak terkenal atau ada alasan lain, langsung loncat kepada perawi sebelumnya. Makanya dikatakan apa namanya hadisnya adalah lemah karena ada Al-Hajjaj ibnu Arta'ah yang beliau tidak bertemu dengan Imam Zuhri, tapi meriwayatkan hadis ini dari Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Ya, ini. Kemudian dari hadis di atas, meskipun hadisnya itu lemah, akan tetapi
Yaitu apa? Melempar jumroh dan mencukur rambut. Dua amalan. Dan inilah yang diambil oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, di mazhab yang masyhur di kalangan mereka. Jadi kita bahas terlebih dahulu. Para ulama sepakat bahwasanya apabila seseorang di tanggal 10 Dzulhijjah baru mencukur rambutnya saja dan belum melempar jumroh, maka belum dikatakan tahallul awal. Allah hanya sekedar apa? Mencukur rambut. Tapi kemudian para ulama berbeda pendapat. Kalau seandainya baru melempar jumroh saja tapi belum mencukur rambut, apakah sudah dikatakan tahallul awal atau belum? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat mazhab Syafi'i, dan juga pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hambali, bahwa seseorang dikatakan sudah tahallul awal apabila setelah melempar jumrah Aqabah dan setelah mencukur rambut. Dalilnya mana? Hadis ini. Hadis ini. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat mazhab Maliki dan satu riwayat di kalangan mazhab Imam Ahmad. Satu pendapat di kalangan mazhab Imam Ahmad, bahwasanya tahallul awal itu terlaksana cukup apabila seseorang itu setelah melempar jumroh saja, meskipun belum cukur rambut, sudah dikatakan tahallul awal. Makanya boleh semuanya kecuali yang berkaitan dengan wanita. Meskipun belum mencukur rambut, cukup melempar jumroh, maka sudah dikatakan tahallul awal. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Bahwasanya beliau pernah pada saat haji wada memberikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW. Setelah beliau lempar jumroh dan sebelum tawaf. Kan setelah lempar jumroh saja dan sebelum tawaf di hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti sini cuma cukup melempar jumroh sudah boleh bisa dikatakan tahallul awal. Itu hadis pertama. Dalil pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah jami'an, bahwasanya beliau berkata, "Idza ramal jamrata faqad halalahu kullu syai'in illa nisa." Barang siapa yang sudah melempar jumrah Aqabah, maka semuanya halal. Apa yang diharamkan saat ihram, kecuali yang kaitannya dengan wanita. Faqala rajul, ada seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Waqti bagaimana dengan minyak wangi?" Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jami'an, "Ama ana faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadmahu ra'sahu bil-misk." Afatibun dzalika amla? Ada buat masalah minyak wangi, aku sudah melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW memakainya untuk meminyaki kepalanya. Itu minyak atau bukan minyak? Ya sudah, berarti boleh. Kemudian ikhwatul Islam wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mana pendapat yang kuat? Pendapat yang pertama, bahwasanya seseorang dikatakan tahallul awal apabila sudah melaksanakan lempar jumrah Aqabah dan mencukur rambut. Kalau sekedar melempar jumrah saja, itu tidak bisa dikatakan tahallul awal kalau belum cukur rambut. Makanya harus hati-hati. Bagaimana dengan hadis-hadis tadi? Dua hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh pendapat yang kedua, semuanya lemah. Hadis yang lemah. Ya. Ini.
Kemudian yang terakhir, yang terakhir, kapan? Ya, kapan seseorang itu dikatakan sudah tahallul tsani atau tahallul akbar? Ketika sudah selesai melaksanakan tawaf ifadah. Setelah selesai melaksanakan tawaf ifadah. Jadi ya, jangan diartikan kan amaliyah tanggal 10 Dzulhijjah berapa? Ada 4, ya kan? Lempar jumroh, cukur rambut, nyembelih, dan tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Maksud daripada lempar jumroh dan mencukur rambut otomatis di dalamnya menyembelih. Jadi tahallul awal, seorang dikatakan tahallul awal apabila sudah melaksanakan 3 amalan. Lempar jumroh, nyembelih binatang, kemudian cukur rambut. Dan dikatakan sebagai tahallul tsani atau tahallul akbar ketika sudah menyelesaikan semua amalan di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu 4 amalan. Lempar jumroh, kemudian cukur rambut, kemudian nyembelih binatang, dan tawaf ifadah. Semuanya sudah, berarti selesailah amaliyat di tanggal 10 Dzulhijjah tersebut. Ya. Ini saja yang bisa kita bahas, kita kaji 2 hadis. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi. Umumnya akan membaca dengan sami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku lupa dihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.